Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita bisa ada di rumah Tuhan hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan dan penyertaannya sempurna atas setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin? Seberapa banyak saudara siap menyembah Tuhan pagi hari? Boleh lambaikan tangan saudara. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami mau berkata bahwa hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus, Engkau sumber pengharapan kami. Dan hari ini kami membawa hidup kami. Kami mau datang menyembah Engkau sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan hati kami siap menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi bersama-sama, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang percaya angkat tanganmu tinggi, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kau yang terutama dalam hidup kami. Sama-sama dengan iman katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi dari awal jemaat sendiri katakan yang terutama, yang terutama. Meninggikan namamu Yesus, meninggikan nama. Yang terutama, yang di dalam, katakan memuliakan nama, memuliakan. Sambil angkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau, oh haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus, saya mau. Sekali lagi dengan kuat jemaat sendiri katakan haleluya, haleluya. Saya mau, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau. Kau yang mengasihi Yesus, mari angkat kedua tanganmu dengan iman katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
katakan dengan iman. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Jemaat sendiri dengan iman katakan haleluya, haleluya. Ini pengakuan umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Engkau yang mencintai Yesus, sama-sama dengan iman katakan haleluya, 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 cinta Yesus. Haleluya, syadabaralabaralabaralabaya, saya mau cinta. Haleluya, oh haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta. Sekali lagi dengan iman katakan saya mau cinta Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya, kami mengasihi-Mu Yesus, karena Kau terlebih dulu mengasihi kami. Haleluya, Kau yang terutama dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, hanya Yesus. Naralabaralabayasya naralamun. Haleluya. Mari bawa hidupmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kau mengasihi kami lebih dari hidup. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Ora batasya nararamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Sekarang barala. Mari berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Ora lamayasya nararamu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang barala. Teruslah menyembah Tuhan, berkata-kata di hadapan Tuhan. Kerabatas syakarala barala. Syakara barala bakatara barala. Syakara barala. Yesus Tuhan. Syakara barala. Syakara barala. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kasih setiamu terus akan kami nikmati ya Tuhan. Sebab hanya Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang dapat bisa menyelamatkan kami selain nama Yesus. Dan sekali Yesus sampai selama-lamanya, Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selama. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan, sama-sama dengan iman katakan. Ku menantikan Engkau Yesus, hatiku percaya padamu, mulutku memuji nama-Mu, sebab Kau Tuhan Elohim yang setia. Kadang ku berlari kepada manusia, semua sia-sia tanpa Kau besertaku. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang haleluya, haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Kau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu
hadapan Tuhan dengan iman, katakan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya, di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Yesus, Yesus, orang atas cara dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya, di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, panggil namanya Yesus, Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya, di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Yang percaya katakan hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Yang percaya berikan sorak-sorak kembali menyembah Yesus Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa umat Tuhan pagi hari ini percaya ketika kita berjalan bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu bersama umat Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus dulu sekarang selama-lamanya tetap sama, katakan amin. Haleluya. Boleh kita lebih meriah lagi buat Yesus kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebab dia jalan kebenaran dan hidup buat setiap kita. Percaya katakan amin. Hey. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Come on yes church. Namanya ada keselamatan. Sebab Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, glory, hallelujah, yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Oh, oh, hanya Yesus. Amin. Dengan satu suara Bapak Ibu Saudara, mari kita sorakan. Glory, hallelujah, sorakan. Amin. Glory. Di dalam namanya kekal. Oh, sama-sama. Glory, hallelujah, say glory. Woo. Glory, hallelujah. Oh. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan. Oh, kekal. Hanya Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan Yesus.
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari cuma Tuhan katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Yesusku tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Kami bisa selalu mengandalkan Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul bersehati berdoa, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di saat yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Layakkan setiap kami, Kau yang mengurapi setiap kami. Bahkan Tuhan sendiri yang melayani setiap kami. Kami percaya yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terikat dilepaskan, yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu terjadi sempurna dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu selalu ya dan amin atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap terima berkat kebenaran firman Tuhan, mari dengan iman bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Shalom, shalom juga yang di balkon, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa ya. Kehidupan anak-anak Tuhan itu gak akan menjadi biasa-biasa saja. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib. Kehidupan kita diubahkan menjadi luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Hari ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman. Hanya Yesus yang kuperlu. Banyak orang di dunia ini mencari ya, kepuasan dari manusia, mencari kepuasan dari dunia. Tapi beberapa waktu yang lalu Tuhan tuh berbicara dengan jelas kepada saya. Ingatkan, sampaikan. Jangan mencari pada manusia apa yang hanya Tuhan bisa beri. Jangan mencari pada dunia apa yang hanya Tuhan bisa berikan. Hanya Yesus yang kuperlu. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan sejati. Dunia boleh menawarkan banyak hal, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kepenuhan sejati. Apa yang ditawarkan oleh dunia mungkin terlihat menarik, tetapi apa yang diberikan oleh dunia itu hanyalah semu dan sementara. Tetapi Tuhan yang hanya bisa memberikan yang sejati. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah undangan pribadi. Tuhan gak katakan datanglah kepada pastormu, bahkan datanglah kepada pacarmu, datanglah kepada sahabatmu. Tapi Tuhan katakan come to me, datanglah kepadaku. Dan itu diucapkan dari mulut Yesus sendiri. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita kelegaan sejati, true peace, true love, true happiness. Hanya Yesus yang bisa memberikan yang sejati itu dalam setiap kehidupan kita. Manusia bisa mencari banyak hal, tapi Yesus katakan satu hal yang perlu. One thing is needed, one thing is needful. Hanya satu yang perlu. Dan apa itu satu? Bagian yang terbaik itu apa? Being with Jesus. Bersama dengan Yesus itu adalah bagian yang terbaik. Bersama dengan Yesus itu adalah bagian yang terbaik yang kita perlukan. Semua yang kita perlukan kita dapatkan di dalam Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya mau bagikan hari ini apa yang hanya Yesus bisa berikan. Yang pertama, kasih yang sejati. Banyak orang yang menganggap bahwa manusia bisa mengasihinya.
manusia bisa mencintainya. Tapi pada akhirnya kita pasti akan menyadari dan bisa kecewa. Karena kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu bersyarat. Dan kasih manusia itu bisa berubah. Ada salah satu yang saya kenal ya, sebenarnya nggak cuma satu sih, beberapa yang saya kenal. Awalnya ya mereka membanggakan, wah cowoknya, pacarnya, kekasihnya. Kelihatannya begitu dikasihi. Sampai ada juga yang wah bangga gitu punya cowok. Ada yang punya cowok cakep, tinggi, putih, model bahkan. Cowokku ganteng banget nih. Cowokku tuh cinta banget sama aku. Aku beruntung banget punya pacar seperti dia. Aku beruntung banget punya kekasih seperti dia. Waktu itu saya ditunjukin sama Charlotte Scarlett nih mah. Ini lihat, ini ada di Instagram gitu ya. Seorang yang membanggakan pacarnya. Saya bilang belum tahu aja. Nanti pasti akan tahu yang sebenarnya gimana. Dan benar, awalnya memuja-muja, mengagumi pacarnya, cowoknya. Akhirnya kecewa, putus, bukannya saling memuji di sosial media. Tapi justru ya, saling membenci satu sama yang lain. Itu mengenaskan, itu menyedihkan. Sebab itu bersyukur buat setiap kita yang sudah mengerti kebenaran ini. Bahwa kasih yang sejati tidak bisa kita temukan pada manusia siapapun di dunia ini. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kasih yang sejati. Yang setuju boleh katakan amin. Sebenarnya apa sih kasih itu? What is love? Apa itu cinta? Apa itu kasih? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim. Bahkan bukan kita yang telah mengasihi Elohim. Tetapi dialah yang telah mengasihi kita. This is love. Inilah kasih. Bukan kamu yang telah mengasihi aku kata. Tapi akulah yang telah mengasihi kamu. Bahkan saya juga diajar Tuhan. Kita gak bisa berbangga, bermegah akan kasih kita kepada Tuhan. Sebab kasih kita kepada Tuhan pun kadang bisa mengecewakan Tuhan. Petrus salah satu murid Yesus yang dikenal sebagai seorang murid yang begitu mengasihi Tuhan. Ketika Petrus mendengar Yesus itu terancam. Ada yang mau menangkap Yesus. Petrus bilang jangan sekali-kali ya. Ada orang yang bisa menangkap Yesus. Jangan sekali-kali Tuhan. Engkau ditangkap Tuhan. Langkai dulu mayatku gitu kan. Istilahnya seperti itu. Kelihatannya Petrus sangat mengasihi Yesus. Bahkan dia udah siapin pedang. Kalau ada orang yang mau macam-macam sama Yesus, dia mau pakai kekuatannya sendiri. Tapi pada akhirnya kita lihat Petrus pun bisa mengecewakan Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Sekalipun kasih Petrus berubah kepada Yesus. Tapi kasih Yesus tidak berubah kepada Petrus. Dan di akhirnya kita juga tahu bahwa Yesus memulihkan Petrus. Yesus bertanya, Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Setelah 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali juga Yesus menanyakan kepada Petrus dan Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihimu. Iya Tuhan, aku mengasihimu. Saudara lihat dari sini, kasih manusia itu gak bisa dibanggakan. Kasih manusia kepada Tuhan pun gak bisa kita banggakan. Sebenarnya kasih inilah, apa sih kasih? Itu adalah Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena Dia yang telah mengasihi kita dan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Marilah kita bukan bermegah akan kasih manusia, bahkan kasih kita. Tapi baiklah kita bermegah hanya karena kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Dia telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Oleh sebab itu Dia terus mengasihi kita. Dia terus melanjutkan kasih setia-Nya. Jangan membayangkan kasih Tuhan itu seperti kasih-Nya manusia yang bisa berubah, saudara. Jangan membayangkan kasih-Nya Tuhan itu seperti kasih-Nya manusia yang bersyarat. Kalau kamu baik aja, aku baru mengasihi kamu. Kalau kamu nurut aja sama aku baru mengasihi kamu.
Kalau kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan hatiku, aku mengasihi kamu. Tapi kalau kamu mengecewakan aku, sorry. Tuhan gak seperti itu, saudara. Kita perlu bermegah akan kasih Tuhan yang telah mengasihi kita. Kasih itu berkorban. Kasih itu selalu identik dengan pengorbanan. Dalam hal inilah kasih Elohim telah dinyatakan, dibuktikan bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Kasih Tuhan itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar bilang I love you gitu aja udah cukup, enggak. Kasihnya terbukti. Kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Tuhan datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Dia mati di atas kayu salib dan melalui kematiannya kita bisa dapatkan kehidupan kekal. Inilah kasih itu. Inilah kasih yang sejati. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Tidak ada kasih yang lebih hebat daripada ini. Selain dia yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak seorang pun, tidak ada seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Saudara dan saya itu sudah disebut sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Saudara dan saya sudah dianggap sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Boleh katakan kiri kanan, kamu sahabatnya Tuhan loh. Kamu sahabatnya Tuhan. Dan dia rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih yang sejati itu selalu menuntun kepada keselamatan. Gombal kalau ngomong I love you tapi menyesatkan. Gombal kalau bilang I love you tapi gak menghormati. Kasih yang sejati selalu membawa kepada kebenaran dan keselamatan. Dan dia telah buktikan kasihnya, yaitu menyerahkan hidupnya, mati untuk menghidupkan setiap kita. Sebab anak manusia, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini loh kasih itu. Saya punya anak 2 saudara. Dan baru-baru aja anak saya yang kedua saya suruh putus sama temen cowoknya. Ya sekalipun saya udah bilang dari awal gak pacaran loh ya, gak pacaran. Tapi namanya anak-anak ya kan itu udah saling suka sama yang satu sama yang lain. Jadi saya tegas, gak boleh lagi gitu. Ini bukan waktu yang tepat untuk kamu tuh pacaran. Kalau kamu benar-benar mengasihi dia, pria itu saudara, kamu bawa dia ke Tuhan. Kamu doakan dia. Karena kalau kamu benar-benar mengasihi dia, kamu pasti ingin dia tuh diselamatkan. Kamu pasti ingin dia seluruh keluarganya diselamatkan. That's true love. Bukan untuk bawa dia ke kamu. Sebab kamu gak bisa selamatkan dia. Tapi kamu bawa dia ke Tuhan. Itulah kasih yang sejati. Saya bilang sama anak saya seperti itu. Dan puji Tuhan, dia nurut. Kita mau lihat bahwa kasih yang sejati selalu menuntun kepada keselamatan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Dikatakan love
never fails. Kasih itu tidak akan pernah gagal. Dan kita percaya kuasa kasih Tuhan tidak akan pernah gagal menyelamatkan kehidupan kita. Untuk selama-lamanya kita menjadi milik Tuhan. Untuk selama-lamanya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bukan hanya Yesus bisa memberikan kasih yang sejati. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa memberikan kita kebahagiaan sejati. Orang pikir ya dulu yang belum punya pacar misalnya. Wah, aku akan happy, aku akan bahagia kalau aku udah punya pacar. Apalagi punya pacaran kayak gini-gini gitu kan. Terus yang udah pacaran mikir, aduh aku akan happy kalau aku tuh sudah bisa menikah dengan pacarku yang aku sayangi. Dipikir itu kebahagiaan karena situasi tertentu atau ketika kita dapatkan sesuatu atau ketika kita mencapai sesuatu. Yang sudah menikah mungkin berpikir seperti ini, aku akan happy kalau aku tuh udah bisa punya anak. Udah punya anak satu, anak perempuan. Aku bakalan bisa happy kalau aku punya anak cowok. Atau sebaliknya udah punya anak cowok pengen anak cewek. Gak ada habisnya. Tapi saya mau katakan bahwa kebahagiaan sejati gak bisa kita dapatkan ketika kita mencapai atau mendapatkan sesuatu di dunia ini. Kebahagiaan yang sejati bisa kita temukan hanya di dalam Yesus. Pemazmur katakan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini loh yang benar. Bahwa di dalam hadirat-Mu ada sukacita penuh. Sukacita kita itu ada di dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan itulah sukacita kita. Yesuslah sukacita kita. Di tangan kananmu ada kebahagiaan senantiasa. Tuhan yang gandeng kita, jalan bersama kita, bersama dengan Dia, itulah kebahagiaan sejati kita. Kebahagiaan dan sukacita penuh hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus yang setuju katakan amin. Dan ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, saudara, apa sih kesenangannya Tuhan? Tuhan tuh pernah hilang tuh 2 kali, dicari sama keluarganya. Ketika Yesus masih remaja, mereka bersama rombongan gitu ya, ke bait suci. Menyembah di sana, memberikan korban, ya menyembah, membaca firman. Gitu. Terus namanya dulu gak ada HP kan. Maria dan Yusuf udah pergi sendiri gitu. Tapi mereka kehilangan Yesus. Mereka mencari Yesus di mana sampai dicari itu berhari-hari. Sampai akhirnya mereka menemukan Yesus di bait suci. Terus Maria bilang ini, aduh Yesus, kita itu udah mencari kamu loh berhari-hari. Akhirnya nemuin kamu. Gitu kan. Terus Yesus katakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-49. Namun Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam pekerjaan-pekerjaan Bapakku? Kesenangannya Yesus itu berada di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di bait suci. Yesus bertanya jawab, sharing firman kepada orang-orang di sana. Itulah tempatnya Yesus, itulah tempat kesenangannya Yesus. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, amin. Ketika saudara datang ke tempat ini, ketika saudara beribadah datang ke rumah Tuhan, inilah kebahagiaan. Inilah sukacita sejati. Dan itulah kesenangan Yesus, kebahagiaan Yesus. Pernah lagi saudara, Yesus dicari sama murid-muridnya. Itu kisahnya ada di Markus 1 ayat 35. Pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini jam berapa ya kalau masih gelap? Mungkin jam 4 ya. Yesus bangun dan pergi ke tempat sepi untuk berdoa di sana. Pagi-pagi yang dicari Yesus, yang dirindukan Yesus, yang dinantikan Yesus untuk Yesus bisa berdua dengan Bapa. Bersekutu dengan Bapa, bercakap-cakap dengan Bapa, berdoa di tempat yang sepi. Saudara. Dan banyak murid yang mencari Yesus di ayat 36, Simon dan orang-orang yang bersamanya mencari Dia. Dan biarlah kesenangan Yesus, kebahagiaan Yesus itu juga menjadi kesenangan dan kebahagiaan kita. Biarlah kita enggak mencari kebahagiaan di tempat lain, di pribadi-pribadi yang lain.
tapi kita dapatkan sukacita penuh, kita dapatkan kebahagiaan, itu ada di dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau saat ini saudara udah mulai siang ya, ini jam 11 siang, pasti mikirnya tuh nanti makan apa ya? Pulang gereja pingin makan pangsit mie Palu ya, saya suka makan pangsit mie Palu, Pastor Elisa juga senang. Yang dipikir apa lagi ya, makan apa ya habis gini ya, pasti itu yang dipikir kadang kan. Nah, makanan itu seperti suatu kesukaan yang mengenyangkan, yang melegakan, yang memuaskan, yang memenuhi. Tapi Tuhan bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah makanan saudara dan saya, kesenangan, kepenuhan saudara dan saya adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Haleluya, amin, amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Bersama-sama katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kebahagiaan kita sebenarnya itu adalah bersama dengan Tuhan. Yang kita capai, yang kita cari bukan cuman surganya. Bukan mahkotanya. Bukan rumah yang mewah di rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan bilang, saat ini aku menyediakan tempat bagimu. Dan saatnya nanti aku akan menjemputmu kembali. Tapi yang kita rindukan bukan rumahnya. Bukan jalanan yang terbuat dari emas murni. Bukan pintu gerbang yang terbuat dari mutiara. Bukan dinding-dinding tembok yang terbuat dari batu-batu yang indah, permata, krisopras, mira, apapun, saudara. Safir, bukan. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa selalu bersama dengan Tuhan selama-lamanya. That is true happiness. Dan itu yang Tuhan rindukan buat kita. Sebab itu ketika Tuhan berfirman, saudara, baiklah engkau setia, engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam Matius 25 ayat 21, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan itu menciptakan surga bukan untuk dinikmati oleh Tuhan sendiri. Dia bisa menikmati sendiri semuanya, bisa. Tapi kenapa? Tuhan menciptakan saudara dan saya. Sebab Tuhan mau menikmati semua yang baik bersama dengan kita. Amin. Masuklah kata Tuhan. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang Tuhan rindukan. Berbahagia, bersukacita bersama saudara dan saya untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan sejati. Yang terakhir, saudara, saya sampaikan hari ini. Bukan hanya Yesus yang bisa memberikan kita kasih yang sejati. Bukan hanya Yesus yang bisa memberikan kita kebahagiaan sejati. Tapi Yesus bisa memberikan kita kedamaian sejati. Hari-hari ini kita melihat bagaimana dunia itu semakin gak karu-karuan, semakin kacau. Harga dolar bisa, gak ngerti kalau tanya mau perang dunia ketiga lah. Harga emas itu bisa naik turun lah. Saya bilang sama mama saya memang jual beli emas. Saudara. Saya bilang, Ma gak usah kirim Lia harga emas hari ini berapa, nanti besok berapa, gak usah. Lia gak mau tahu harga emas naik turun, Lia gak mau tahu. Karena memang hidup kita gak ditentukan dari itu semua.
Di mana kita mencari ketenangan, di mana kita mencari kedamaian, di mana kita bisa merasa aman. Bukan di tempat-tempat tertentu, bukan di dalam bunker juga. Ada tante saya beberapa saat lalu baru ke Israel. Dan itu ada rudal, ada segala macam sampai mereka harus masuk ke dalam bunker. Tempat pertahanan. Tapi di dalam bunker itu pun mereka berdoa, menyembah Tuhan. Bukan tempat itu yang membuat mereka aman. Tetapi hadirat Tuhan yang membuat kita aman. Yang percaya katakan amin. Kedamaian sejati itu bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Tuhan tidak pernah memberikan kita kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tuhan gak pernah bilang cemaslah, khawatirlah, ya, takutlah. Enggak, justru sebaliknya, tenanglah. Jangan takut, percayalah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Sebaliknya Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa, power. Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ini adalah firman Tuhan. Dalam satu ayat ada damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Ini yang ditekankan oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara mendengar banyak hal, tapi tetap Tuhan katakan biarlah damai sejahteraku tinggal di dalammu. Damai sejahteraku yang memerintah dan menguasai hatimu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Tuhan adalah sumber ketenangan kita, sumber keamanan kita, sumber kedamaian kita. Burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Itu juga menggambarkan kedamaian. Kedamaian gak bisa dihasilkan dari kita sendiri. Kedamaian adalah buah roh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kita. Dan saya percaya di dalam saudara dan saya sudah ada Roh Kudus. Siapa percaya di dalam kita ada Roh Kudus? Sebab itu kedamaian yang sejati sudah ada di dalam hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kedamaian yang sejati itulah saat kita melihat Tuhan. Kita memandang Tuhan, kita menyadari akan kehadirannya. Melihat masalah kita bisa gelisah. Melihat manusia kita bisa marah. Tapi melihat Tuhan kita bisa alami damai sejahtera. Ketenangan dan kedamaian itu gak bergantung dari keadaan di sekitar kita. Tuhan Yesus bisa tetap tidur sekalipun alami badai. Itulah damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika murid-murid Yesus mengalami badai dan ketakutan, Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Sadari kehadiran Yesus, sadari Dia selalu beserta dengan kita. Sadari, akui Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Charles Spurgeon mengatakan, ketenangan yang sejati, true rest is not found in the absence of work. Tidak didapatkan dari karena tidak adanya pekerjaan, but in the presence of Christ. Tetapi true rest, rest yang sejati, istirahat yang sejati, bukan ditemukan bukan karena gak adanya kerjaan, tetapi ditemukan dalam hadirat Kristus. Ada kehadiran Kristus, itu yang memberikan kita ketenangan sejati. Dan sebagai kesimpulannya, saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Jangan cari di dunia pada manusia yang hanya Yesus bisa berikan buat kita. Dia memberikan kasih yang sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kebahagiaan sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian sejati. Come to me. Datanglah kepadaku kata Tuhan. Hanya kepada Yesus kita dapatkan kelegaan, kepenuhan, kepuasan sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you Lord. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat
ku temukan kasih-Nya. Bersama-sama katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Benar Tuhan, dalam hadirat-Nya hanya bersama-Mu kami rasakan damai. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita mau naikkan pujian ini dari awal ya, bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Yang percaya di kasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, nyatakan pujianmu. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Hanya bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya itulah kebahagiaanku yang sejati. Tidak dapat kutemukan pada siapapun, tidak dapat kutemukan di tempat manapun. Iman kekuatan dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Hanya bersama-Mu. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, sungguh hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu kami temukan kasih yang sejati. Hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu kami temukan kebahagiaan sejati. Hanya di dalam-Mu dan hanya bersama-Mu kami temukan kebahagiaan sejati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya, kami yakin akan hal ini, bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan sampai selama-lamanya kami menjadi milik Tuhan dan bersama dengan Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya dimiliki, dikasihi, diselamatkan Tuhan, bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan, sama-sama kita satu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa Kaulah sumber kebahagiaan kami, sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Hey. Pagi hari ini kami mengekspresikan sukacita kami Tuhan lewat suara dan pujian kami. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi. Sama-sama kita melompat buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama lompat. Lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan. Katakan Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacita. Mari lambaikan kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Sepakat kita lompat bersama-sama. Lompat, lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, hey. Mari coba Tuhan sendiri nyanyikan. Ku angkat suaraku. Yes. Sepakat kita lompat bersama buat Tuhan. Lompat. Amin. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Ku angkat suara. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, lompat, lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya,
saudara angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.